Saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera, waras berkah dalam. Kita belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Dari Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Baik, saudara-saudariku, jangan lupa ya dibantu untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman di grup-grup yang saudara-saudari ikuti di keluarga, karena dengan demikian saudara-saudari ikut mewartakan Injil. Jangan lupa nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi langsung dari video baru kami. Hari itu 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Ya, ini disebutkan kira-kira 7 mil. Ya, kira-kira ya 10 km lebih sedikit ya mereka berjalan. Nah, ini bersama Yesus nantinya. Yesus tiba-tiba hadir ya. Mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Rupa-rupanya ya kedua murid ini melihat peristiwa yang baru saja terjadi di Jumat Agung itu sangat syok ya, dan tidak hanya syok ya, tetapi peristiwa itu begitu mengesannya bagi banyak orang, sehingga peristiwa itu menjadi bahan pembicaraan hampir semua orang di Yerusalem ya, karena itu semacam tragedi yang luar biasa dan seluruh Yerusalem mengetahui peristiwa itu ya. Mereka bercakap-cakap tentang peristiwa itu. Nah, saat itu datanglah Yesus sendiri dan mendekat lalu berjalan dengan mereka. Nah, ini di dalam gambar ini tadinya 2 murid sedang berjalan, sekarang Yesus hadir di tengah-tengah mereka, ikut di dalam pembicaraan itu ya. Kita lihat ya, Yesus menemani mereka ya dalam perjalanan ini saat mereka bertukar pikiran ya, luar biasa. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Apa itu yang menghalangi mata mereka? Ya, kiranya kalau kita membaca ayat selanjutnya, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Pertanyaan dari Yesus. Mereka lalu berhentilah mereka ya dengan muka muram. Rupa-rupanya perasaan galau, perasaan sedih, perasaan muram, inilah yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka sampai-sampai tidak sadar bahwa Yesus itu dulu pernah mengatakan ya, bahwa memang anak manusia akan disalibkan, tetapi pada hari ketiga akan bangkit. Tidak masuk di dalam pikiran mereka, sehingga kali ini mereka pun sampai-sampai Yesus sudah ada di situ, mata mereka terhalang oleh pikiran mereka sendiri yang melihat peristiwa yang dialami oleh Yesus itu. Tidak ada keceriaan, muka muram ya, karena Yesus dianggap mati dan mereka tidak berpikir sampai pada kebangkitan. Seorang dari mereka bernama Kleopas ya menjawab, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi hari-hari belakangan ini? Kiranya peristiwa Yesus tersalib itu menjadi peristiwa yang sangat luar biasa, sehingga boleh dikatakan setiap orang di sudut-sudut area Yerusalem semuanya tahu, semuanya menyaksikan peristiwa itu. Sekurang-kurangnya mereka ini mendengar mengenai peristiwa tragis itu, sehingga orang asing pun sampai tahu
apalagi orang lokal pasti tahu. Sampai kemudian Kleopas memberi jawaban kepada Yesus, masa sih kamu nggak tahu peristiwa itu? Ataukah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu yang terjadi belakangan ini? Katanya kepada mereka, apa itu? Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Nah, sekarang Yesus semakin dikenal sebagai Yesus orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan. Yang orang-orang mengenali Yesus sebagai nabi, ya kita tahu ya apa itu tugas nabi itu apa, ya mewartakan, menegur, tetapi juga mengarahkan kepada jalan yang benar. Dalam pengertian seperti itu, Yesus adalah nabi, ya. Tetapi ini nabi yang berbeda, berkuasa di dalam pekerjaan dan perkataannya. Jadi pekerjaan yang dilakukan Yesus, perkataan yang dikeluarkan oleh Yesus, statement-statementnya itu semuanya menunjukkan kuasa yang luar biasa. Jadi boleh dikatakan yang disampaikan oleh Yesus dan pekerjaannya itu menunjukkan ini benar-benar nabi yang berkuasa. Berkuasa di mana? Di hadapan Allah, di depan seluruh bangsa. Itu artinya di hadapan Allah maupun manusia, ini diakui sebagai nabi yang hebat, luar biasa besar, luar biasa mengagumkan. Pokoknya tidak ada sebelumnya yang seperti ini. Tetapi imam kepala menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Nah, ini kan sebenarnya telah dinubuatkan Yesus. Ya, jadi para murid ini tahu ya bahwa imam kepala, pemimpin-pemimpin mereka itu menyerahkan Yesus dihukum mati dan disalibkan, ya, tetapi mereka lupa bahwa ini pun juga sudah dinubuatkan oleh Yesus. Jadi peristiwanya itu mereka alami oleh kedua murid ini, ya, tetapi mereka tidak nyambung dengan apa yang pernah dikatakan Yesus, yaitu adalah peristiwa yang sama ini, bahwa peristiwa yang terjadi inilah yang sejak dulu sudah dikatakan oleh Yesus. Padahal kami dahulu mengharap dia membebaskan bangsa Israel. Ya, karena mereka itu mempunyai harapan menurut logika dan pikiran mereka sendiri. Harapan mereka Yesus atau Mesias ini tidak mati. Mesias ini menjadi pembebas bagi bangsa Israel yang saat itu terjajah oleh Romawi, yang akan membawa kesejahteraan secara duniawi. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Nah, saat mereka berjalan ini, ya mereka ingin kembali ke kampung. Mereka sebagai murid sebenarnya ada perasaan galau, mungkin juga perasaan kecewa, ya harapannya gurunya itu akan menjadi pembebas, sekarang mati, ya sudahlah, ayo pulang kampung saja, semacam itu ya saudara-saudari. Tapi ini cerita masih berlanjut. Nah, beberapa perempuan di kalangan kami mengejutkan, ya, pagi-pagi buta mereka ke makam tidak menemukan mayatnya. Dan para perempuan itu datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Loh, ini aneh ya sebenarnya para murid yang menuju ke Emmaus ini. Nah, artinya mereka sudah mendapatkan cerita ya bahwa Yesus itu hidup, Yesus bangkit, ya. Para perempuan itu mendapatkan penampakan dari malaikat dan seterusnya. Nah, tetapi sekali lagi pikiran mereka belum sampai, ada yang menghalangi mata mereka.
Nah, jadi yang terhalang tidak hanya mata dalam arti mata secara jasmani ya, tetapi juga secara rohani. Mata batin mereka terhalang oleh pikiran mereka yang muram, pikiran mereka yang hanya berpikir Yesus mati tersalib, tidak sampai pada pemikiran soal kebangkitan Yesus. Dan yang dikatakan oleh para perempuan tadi memang benar, ya. Tetapi Yesus tidak mereka lihat. Nah sekarang saudara-saudari giliran Yesus untuk menegur mereka. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Nah, jadi yang cerita yang mereka ekspresikan tadi, yang mereka sampaikan kepada Yesus itu kan jauh sebelumnya memang sudah dikatakan Yesus, juga sudah dikatakan oleh para nabi, ya. Tetapi mereka seperti tertutup, tidak percaya. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Nah, ini Yesus mengingatkan lagi ya. Yesus yang tersalib ini memang dari salib ini menuju kemuliaan. Mesias harus menderita. Ini akan mengingatkan kembali para murid mengenai maksud kedatangan Yesus sebagai penebus yang seperti apa. Ini penebus yang membebaskan manusia dari dosa-dosa, tidak hanya dari penjajahan Romawi, lebih pembebas dari perbudakan dosa, keselamatan manusia agar tidak terbelenggu oleh dosa. Nah, ini yang tidak disadari mereka. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Yang peristiwa lalu ditarik mundur, ya. Yesus menarik dari kitab-kitab Taurat atau kitab Musa dan kemudian kitab para nabi. Ya. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah tidak meneruskan perjalanannya. Ya, ini sekarang perjalanan sudah hampir sampai, ya, tetapi Yesus selalu seperti ingin berjalan terus. Tetapi mereka mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Ya, mereka ingin ya Yesus tinggal bersama mereka. Ini seperti ini. Mane nobiscum domine, ya. Mane itu tinggallah, nobis itu kami, kum itu dengan, disambung ya, nobiscum, mane nobiscum domine, Tuhan tinggallah bersama kami, atau tinggallah bersama kami ya Tuhan. Senang sekali ini para muridnya. Akhirnya Yesus tinggal bersama mereka meskipun hanya sejenak. Hari sudah menjelang malam, lalu masuklah ia untuk tinggal bersama dengan mereka. Akhirnya lihat ini ya, Yesus mau menemani para murid. Nah, saudara-saudari, kita sekarang bisa merefleksikan dalam situasi sulit seperti itu, Yesus seringkali tinggal bersama kita, tetapi kita, ya mata kita tertutup, mata batin kita nggak melihat Yesus yang hadir, mata batin kita seperti sudah kalut, ya karena apa? Yang jadi pikiran adalah pikiran kita sendiri. Kita tidak meletakkan pikiran kita dalam cara berpikir Tuhan. Ya, sehingga ketika Tuhan sudah hadir pun, pada akhirnya kita tidak bisa melihat Tuhan. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ya, akhirnya mereka duduk makan bersama. Inilah yang dalam iman kita sekarang
Sebagai orang Katoliknya, Yesus selalu mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan, memberikan kepada mereka. Ini sebagai pemberian diri Yesus kepada murid-muridnya. Dan setiap kali mereka itu mengalami peristiwa ini, akhirnya mereka mengenal Yesus. Nah, apakah kita di dalam setiap Ekaristi lalu merasa Yesus hadir? Yesus tinggal bersama-sama dengan kita. Tinggallah bersama kami. Loh, Yesus akhirnya sudah tinggal bersama kita, tapi kita tidak merasa. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ketika itu terbukalah mata mereka. Pada akhirnya mereka sadar, ini Yesus. Mereka pun mengenal Dia, tetapi Yesus sudah lenyap dari tengah-tengah mereka. Ya, ini Yesus yang selalu menemani murid, akhirnya membuka mata mereka. Akhirnya mata batin mereka harus dibuka oleh Yesus sendiri dan mengenal Dia. Nah, inilah ketika murid-murid pada akhirnya berpasrah. Ya, kita untuk sampai kepada melihat Yesus dengan mata batin, kita harus berserah kepada Yesus yang penuh cinta kepada kita. Kata mereka, bukankah hati kita berkobar-kobar? Jadi mereka ternyata saat itu sudah menyadari ini kok tidak biasa. Ini ada sesuatu yang membuat mereka itu tercengang-cengang, membuat mereka itu sangat bersemangat ketika jumpa Yesus itu loh. Saat Yesus menerangkan kitab suci, hati kita berkobar-kobar. Yang berkobar tidak hanya semangatnya, sampai ke hati. Nah, ini luar biasa ya, Yesus membuat mereka sangat begitu bersemangat ya, begitu dipenuhi dengan roh ini seperti ini. Namun sayang ini murid ini tidak segera menangkap. Akhirnya ketika Yesus membuka mata mereka, tersadarlah mereka, oh saat itu mereka sudah berkobar-kobar itu karena kehadiran Yesus toh. Itulah yang seringkali kita alami ya, Yesus sudah hadir, Yesus sudah ada bersama kita, tetapi kita tidak segera mengenali Yesus yang ada di samping kita, di hadapan kita. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu ya. Ini akhirnya disampaikan kepada murid yang lain ya. Mereka segera kembali ke Yerusalem, kumpul dengan teman-teman mereka kembali. Dan mereka itu berkata, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Ya, sebelumnya mereka telah mendapat cerita ya bahwa memang ya Simon itu mendapat penampakan, tetapi sepertinya mereka belum merasa yakin. Baru saat inilah mereka sekarang yakin, oh Tuhan sudah bangkit benar ya, menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Ya, akhirnya peristiwa kembali lagi ditarik mundur ya, bagaimana waktu itu di perjalanan kemarin yang pengalaman mereka yang mentakjubkan, ketemu Yesus, jumpa dengan Yesus. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kita mestinya belajar dari semangat para murid dalam perjalanan ke Emmaus. Kita ajak Yesus, mane nobiscum Domine, Tuhan, tinggallah bersama kami. Nah, kalau Yesus tinggal bersama kita, pastilah kita bisa mengalami peristiwa seperti dialami para murid ya. Kita berharap hidup kita sehari-hari, di rumah kita, dimanapun kita berada, Yesus berjalan bersama kita
Yesus tinggal bersama kita. Mane nobiscum Domine. Tuhan Yesus memberkati. Horas berkah dalam. Jangan lupa dibantu untuk subscribe dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Bagikan kepada teman-teman dan keluarga saudara di grup-grup yang saudara ikuti. Dengan ini saudara ikut mewartakan Injil. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, keluarga saudara, dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.